الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para asatiz, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang hadir di tengah-tengah kita, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini, atas izin Allah kita sama-sama dapat bermuajah silaturahmi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian subuh suling, subuh keliling Kecamatan Limau Cinere yang setiap hari Ahad kita laksanakan. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini menjadi satu catatan amalan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'asalam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul. InsyaAllah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini temanya adalah muhasabah. Tadi diminta tausiah sebentar, jadi tausiah 5 menit, muhasabah 5 menit. Setengah 6 kita sudah selesai. Wajah-wajah belum pada sarapan semua soalnya ini. Tidak terasa kita sudah masuk di penghujung tahun 2023. Dan nanti malam pergantian tahun Masehi 2024. Nggak terasa waktu begitu cepat berlalu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asr, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya mereka benar-benar dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, kecuali mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan amal perbuatan soleh, amalan-amalan soleh,
Mereka saling menolong, tolong menolong dalam kebenaran dan kebaikan. Waktu kita begitu cepat. Perasaan baru kemarin, sekarang udah habis 2023. Perasaan baru kemarin kita nyunatin, besok udah mau ngawinin. Perasaan baru kemarin bayar kontrakan, udah mau bayar lagi aja. Perasaan baru kemarin bayar listrik, besok udah bayar lagi aja. Cepat bener waktu. Maka orang-orang soleh memaknai kata dunya dengan kata dunuwun, yang artinya adalah singkat, cepat. Itu di dalam Al-Quran Allah menggambarkan seorang nabi utusan Allah yang dikasih umur panjang oleh Allah. Nabi Nuh dikasih umur alfasanatin illa khamsin, 1000 kurang 50. 1000 kurang 50 berapa Pak? 950 tahun. Panjang nggak umurnya? Bapak-bapak mau dikasih umur 950 tahun? Kita kalau nisfu Sya'ban tuh Pak, baca Yasin yang pertama minta panjang umur. Allah kabulin umur kita 950 tahun, mau? Udah nggak kelihatan bentuknya Pak. Kalau umur 17 tahun, 20 tahun tuh lesung pipit masih cakep, kanan kere lesung pipit. Kalau udah 60, 70 lesung pipit selebar muka, lesung pipit semua. Umur Nabi Nuh 950 tahun. Ada yang nanya sama Nabi Nuh, ya atwalal anbiya'i umran, wahai Nabi yang diberikan umur panjang oleh Allah. Berapa umur Nabi Nuh Pak? Tuh udah lupa lagi aja. Lupa apa ogah jawab? 950. Guru saya Kiai Khotib pernah ngajarin saya, bencana ilmu itu lupa. Kenapa bisa lupa? Karena nggak pernah diulang. Jadi ilmu itu yang bagus diulang-ulang biar inget gitu. Dan menyia-nyiakan ilmu itu ngomong sama orang yang kagak butuh, itu menyia-nyiakan ilmu namanya. Ini bapak-bapak perlu nggak sama ilmu? Butuh nggak sama ilmu? Kalau nggak perlu sampai di sini saja tausiah saya begitu, karena percuma. Karena kata guru saya Kiai Khotib, bencana ilmu itu lupa. Kenapa lupa? Karena nggak pernah diulang-ulang. Maka ada guru kita nih yang menjadi imam subuh kita, ada murojaah, ya diulang gitu ya, supaya ingat terus. Berapa umur Nabi Nuh Pak? 9,5, udah begitu aja ya. Kaifa wajadtal hayata, bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950? Kata Nabi Nuh, wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti dar. Dar itu sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup 950. Sekarang kalau ada sebuah pertanyaan, kita punya rumah ada 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Butuh waktu berapa lama kita untuk menempuh jarak itu? Masuk dari depan rumah kita keluar ke pintu belakang butuh waktu berapa lama Pak? 5 menit. Lah rumahnya seablak-ablak berarti itu. Lah 5 menit lama Pak. Ada lapangan tenisnya itu rumah kalau 5 menit. Berapa lama?
semenit 60 detik. 60 detik 1, 2, 3 termasuk luas rumahnya. Kalau Pak Haji Tajudin Tabri mungkin bisa sampai 15 menit rumah beliau nih karena luas. Kalau rumah saya hanya hitungan detik, Pak. Karena rumah saya RSSSSSSSS. Rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjoran. Masuk dari depan keluar ke pintu belakang. Cuman hitungan detik doang. Itu yang dirasakan oleh Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 tahun. Seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup 950. Apalagi kita, umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah digambarkan oleh Rasulullah. Kata Rasul, umur umatku baina sitin wa sab'in, antara 60 70 tahun. 60 70 tahun. Kebanyakan umur umat Nabi 60 70 berpulang ke rahmatullah. Memang ada mungkin di antara kita yang orang tuanya, kakeknya, sahabatnya, saudaranya, atau mungkin gurunya yang umurnya 80-90 tahun. Belum lama di Jawa Tengah ada 121 tahun. Memang ada yang umurnya lebih dari 70 tahun, tapi jumlahnya tidak terlampau banyak, bisa dihitung pakai jari. Ini di lingkungan Limo Cinere ada nggak yang umurnya 90 tahun? Ada? Hah? Belum ketemu. Yang hadir di sini ada nggak yang umurnya 80? Ada? Nggak ada. Oh, Pak Lurah, ada Pak Lurah, ya Allah, maafin Pak Lurah. Pak Lurah mah masih sweet 17 dia, masih muda. Memang ada umur yang 90, tapi jumlahnya nggak banyak. Kebanyakan 60 tahun, 70 tahun berpulang ke rahmatullah. Udah mulai ngeri nih rumahnya. Maka apa guna saya sampaikan ini? Kita nggak ada yang tahu, Pak, umur kita sampai kapan. Nggak ada yang bisa jamin. Bisa yang tua duluan, yang muda belakangan. Bisa juga yang muda belakangan, yang tua duluan. Maut kalau udah datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, nggak ada yang bisa ngerubah. Ada orang lagi naik motor meninggal, ada orang lagi naik mobil di lampu merah, mobil pada jalan, dia enggak tanya, meninggal dunia. Lagi makan Pak, jatuh di meja, meninggal langsung. Ada orang yang lagi ngaji, dengerin ceramah, meninggal. Ada senderan lagi di tembok tuh. Ada jamaah meninggal, tapi yang lagi ceramah meninggal jarang, Pak, jarang. Kebanyakan jamaah. Begitulah kematian. Ada nggak yang bisa jamin kalau tahun 2024 kita masih bernafas? Nggak ada yang bisa jamin. Ada nggak yang bisa jamin ntar malam kita masih bernafas? Nggak ada yang bisa jamin. Masalah kita nggak tahu kapan maut akan datang kepada kita. Tapi kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti datang. Pasti ngerasain kita semuanya. Maka di sisa umur kita ini, tinggal sisa 2023 ke 2024 jumlahnya bertambah. Yang tadinya umurnya 39 jadi 40 bertambah jumlahnya. Yang tadinya 25 jadi 26 bertambah jumlahnya. Jumlah umurnya bertambah, namun pada hakikatnya kontrak hidup di dunia ini semakin berkurang. Makin berkurang.
Kalau diberikan kontrak oleh Allah 40 tahun, sekarang umurnya udah 39 tahun, 19 hari, udah. Tapi kita nggak ada yang tahu. Maka pergunakan sisa umur kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan ya, harta kita untuk sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan ilmu kita untuk manfaat diri dan keluarga serta orang lain. Ini kayak saya model begini nih, kelihatannya doang mulia di hadapan manusia. Sebetulnya kelihatan mulia begini, Allah lagi nutupin semua aib-aib dan keburukan saya. Allah lagi nutupin. Kalau Allah mau buka semua keburukan-keburukan saya, nggak ada yang mau dengerin ceramah saya. Nggak ada yang mau dekat sama kita. Allah masih nutupin aib dan keburukan kita. Maka orang lihat kita kayak orang soleh, kayak orang benar. Allah masih nutupin aja ini. Kan yang tahu kita cuman Allah. Hati kita yang tahu siapa? Allah. Bini kita di rumah pun nggak tahu isi hati kita, tapi Allah maha tahu. Maka beruntunglah orang-orang yang mau bermuhasabah. Mari sama-sama kita muhasabah di akhir tahun 2023 ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan tahun 2024 lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya Rabbal Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya minal khataya Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah, ya maulana, ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana ya Allah. Rabbi ighfir lana ya Allah. Rabbi ighfir lana ya Allah dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami bersimpuh di rumah-Mu ya Allah, berharap, memohon, bermunajat kepada Engkau yang maha mengampuni dosa-dosa hamba. Ampunilah seluruh dosa-dosa dan kesalahan kami ya Allah. Engkau maha tahu apa saja yang sudah kami lakukan selama 2023 yang lalu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kepadamu akan lalainya kami dalam ibadah. Salat kami yang sering kami lalaikan ya Allah. Bahkan terkadang kami meninggalkan amal ibadah salat itu dengan sengaja. Padahal salat itu ada kewajiban kami kepadamu sebagai seorang hamba. Puasa kami di bulan Ramadan di tahun-tahun yang lalu yang belum sempat kami bayar. Sebentar lagi sudah mau masuk bulan suci Ramadan tahun ini. Amal sedekah kami yang terkadang
dengan uang yang seadanya. Kami tidak maksimal untuk sedekah ya Allah. Banyak pelanggaran-pelanggaran ibadah yang sering kami lakukan kepada Allah. Tetapi Engkau terus memberikan nikmat yang begitu besar kepada kami. Tanpa kami minta, kami sampai saat ini masih bernafas. Tanpa kami minta, sampai saat ini kami masih bisa mendengar, masih bisa menggerakkan tangan kami, masih bisa melangkahkan kaki kami. Tanpa kami minta. Ya Allah, ampunilah juga dosa dan kesalahan kami kepada jasad-Mu, kepada diri kami sendiri. Engkau Maha Tahu, dari lirikan mata ini pernah melihat sesuatu yang Engkau haramkan. Engkau Maha Tahu ya Allah apa yang sudah kami lihat selama ini. Di saat tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang kami lihat, tapi Engkau Maha Tahu. Ampuni maksiat mata ini ya Allah. Telinga ini sering mendengar sesuatu yang Engkau haramkan. Lisan, kata-kata kami, yang kami terkadang mengeluarkan kata-kata yang kotor. Dari lisan ini ada yang tersakiti hatinya dengan kata-kata kami. Seenaknya kami mengeluarkan kata-kata. Ampuni maksiat lisan ini ya Allah. Kami sering berdusta dalam berkata. Ya Rabbi, tangan mungkin pernah mengambil atau merampas sesuatu yang bukan haknya kami ya Allah. Padahal nanti apa yang kami ambil, apa yang kami rampas akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan-Mu. Kaki ini melangkah, yang terkadang dengan langkah kaki-kaki Kau menegur kami sebagai bukti tanda kasih sayang Engkau kepada hamba-hamba. Jadikan dari setiap lirikan penglihatan mata kami membawa kami menuju kepada hidayah-Mu ya Allah. Berikan hidayah kepada mata, telinga, lisan, tangan, dan kaki. Ya Allah, hati kami banyak sekali kotoran ya Allah. Kami sombong dalam berharta. Padahal harta itu adalah amanah titipan dari. Kami sombong dalam ibadah. Kami merasa ibadah yang kami lakukan sudah paling benar. Terkadang kami menyalahkan ibadah orang lain. Padahal Engkau yang maha berhak untuk menentukan diterima atau tidaknya amal ibadah seseorang hamba. Ya Allah, kami terkadang sombong dalam mengemban amanah ilmu yang Engkau titipkan kepada kami. Jadikan kami orang-orang yang istiqomah ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang amanah, mengemban harta, mengemban ilmu, mengemban jabatan dan lain sebagainya. Jadikan apa yang Engkau amanahkan ini menjadikan jalan untuk kami mendapatkan keridhaan dari-Mu ya Allah. Dalam hati kami ada dengki yang bersemayam dalam hati kami, kedengkian kami kepada saudara kami. Kami enggak suka, kami enggak senang melihat saudara kami dapat nikmat dari Allah. Ya Allah, buang kedengkian hati kami, buang kesombongan hati kami, buang semua kotoran hati kami ya Allah. Gantikan dengan nur cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim.
Seandainya saja kita mau membayangkan suatu saat kita akan menjadi sosok jenazah yang terbujur kaku, tidak berdaya lagi. Tidak ada lagi orang yang mau mendekati kita saat itu, kecuali hanya sekedar mendoakan saja. Badan kita yang kuat terbujur kaku saat itu, lemah, tidak berdaya. Lisan kita sudah tidak lagi bisa berzikir kepada Allah. Lisan kita sudah tidak lagi bisa membaca Al-Quran saat itu. Kening ini sudah tidak lagi bisa bersujud. Tangan ini sudah tidak lagi berpijak, tidak lagi bisa memegang tasbih. Kaku, terbujur. Semoga di saat nanti kita sudah meninggal dunia, saudara-saudara kita sudah ridho kepada kita. Orang-orang banyak mendoakan kita. Orang tua kita, ayah, ibu kita sudah ridho kepada kita. Dan ketika kita sudah meninggal dunia, semoga tidak ada harta-harta yang haram yang masuk dalam jasad kita. Allah sudah bersihkan jasad kita. Ya Allah, hadirin, ketika kita diusung oleh saudara kita menuju kuburan kita, dibuka kain kafan dalam tubuh kita, bagian wajah ditempelkan ke tanah, ditutup, mulai tanah masuk, gelap, sempit saat itu. Rumah kita yang saat ini mewah, kita tinggalkan. Yang luas halamannya, kita tinggalkan. Kita berada di alam kubur sendirian. Istri kita tidak mau menemani kita. Anak yang kita sayang tidak mau menemani kita di alam kubur. Apa yang kita punya di dunia kita tinggalkan semua. Kita hanya sehelai lembar kain kafan saja. Yang menemani kita di kubur adalah amal-amal ibadah kita ketika kita di dunia. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khotimah ya Allah. Mudahkan kami ketika sakaratul maut ya Allah. Ampuni kami sebelum kami meninggal ya Allah. Rahmati kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan juga dosa dan kesalahan kami kepada ayah dan ibu kami, kepada kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada kami anak-anaknya untuk bisa membahagiakan ayah dan ibu kami. Karena mereka berdua, kami ada di dunia ini. Dibesarkan kami oleh mereka. Jasa mereka begitu besar. Muliakan ayah ibu kami ya Allah. Angkat derajat kemuliaan kedua orang tua kami ya Allah. Yang orang tuanya masih hidup di dunia ini, berbahagialah. Karena masih diberikan kesempatan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan sia-siakan ayah ibu kita, mumpung mereka masih hidup di dunia ini. Ya Allah, yang orang tuanya masih hidup jamaah, panjangkan umur ibadah kedua orang tua kami ya Allah. Sehatkan selalu jasad kedua orang tua kami. Jikalau ada yang sakit di antara kami orang tuanya, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, angkat penyakit ayah ibu kami ya Allah. Sehatkan ya Allah, pulihkan ya Allah, dan jadikan sakit yang ayah ibu kami derita menjadi ampunan dosa untuk mereka. Berkahi rezeki kedua orang tua kami. Berikan kesempatan kepada ayah dan ibu kami untuk bisa mencium hajar aswad ya Allah.
untuk bisa berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ya Allah. Jika nanti mereka terlebih dahulu meninggalkan kami dari dunia ini, di tempat yang tidak mungkin Engkau tidak memperkenankan doa-doa kami, di majelis yang Engkau muliakan ini ya Allah, kami mohon kepadamu, cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang berzikir ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami ketika lisan mereka sedang membaca Al-Quran ya Allah. Cabut nyawa ayah ibu kami dalam husnul khatimah ya Allah, ketika lisan mereka mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbi, di antara kami ada yang ayah ibunya sudah wafat, sudah berada di alam barzakh saat ini. Mereka tersenyum melihat anaknya. Mereka bahagia dapat kiriman doa dari keturunannya. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, luaskan kubur ayah ibu kami ya Allah. Terangkan kubur ayah ibu kami ya Allah. Jadikan kubur ayah ibu kami menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Engkau yang maha pengasih ya Allah, Engkau yang maha penyayang. Dulu ayah ibu kami pernah melakukan kesalahan, ampuni ya Allah, maafkan ya Allah. Jangan Engkau siksa ayah ibu kami di kuburnya. Jangan diazab ayah ibu kami di kuburnya ya Allah. Sebab kami tahu mereka tidak akan pernah sanggup untuk menerima siksa azab kuburmu. Kami anak-anaknya akan terus berdoa untuk ampunan dosa kedua orang tua kami. Kami akan berusaha untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Rabbi, kumpulkan kami bersama dengan ayah ibu kami, bersama dengan guru-guru kami, bersama dengan orang-orang yang kami sayangi, bersama dengan Sayyidina Muhammad SAW di dalam syurga-Mu ya Allah. Ampuni juga dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Angkat derajat kemuliaan mereka dunia akhirat. Ampuni dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah. Ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami menjadi suami-suami yang saleh ya Allah. Karuniakan kepada kami istri, anak, keturunan yang soleh dan solehah ya Allah, yang dapat membahagiakan hati kami ya Allah. Karuniakan kepada rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang selalu mendapatkan hidayah, taufik, keberkahan darimu ya Allah. Berkahi kehidupan kami ya Allah, berkahi kehidupan kami ya Allah dengan keridhaan, taufik dan hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habib Allah, Assalamu alayka ya Safwat Allah. Ya Allah, sampaikan salam dan salawat kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami rindu kepada Rasulullah. Izinkan kami ya Allah untuk bisa melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia ini walaupun hanya dalam mimpi kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil khalqihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ya Allah atina bil ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Berkahi apa yang kami lakukan ini ya Allah. Jadikan di tahun 2024 kami lebih baik dalam ibadah ya Allah. Lebih baik dalam kami beramal ya Allah. Lebih baik rezeki kami ya Allah. Lebih baik rumah tangga kami ya Allah. Lebih baik karir kami ya Allah. Lebih baik kehidupan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang istiqamah dalam ibadah dan melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di sisa usia ini ya Allah kami mohon kepadamu, nanti jika kami meninggal dunia matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah ya Allah. Ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.